Mirah ya Mbak Hani ya Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Tadi ada pertanyaan siap malam ya Ustazah bolehkah hmm, apa namanya tadi sholat tahajud jam 3 malam boleh aja selagi belum azan subuh ya teman-teman ya selagi belum azan subuh. Siap Mbak Suneng ya siap Mbak Tia ya Alhamdulillah. Belum hafal doanya Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, saya selalu ya teman-teman semuanya di sana ya. Jadi itu artinya ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Siap Pak Riko, Mbak Suneng ya. Nah itu doanya biar Allah mudahkan kita ya. Siap Mbak Umi Siti, Mbak Rahmatun ya, Mbak Miranti, Mbak Angcas ya, Mbak Umi Susi. Oke, sehat ya teman-teman ya. Tadi siang kita membahas tentang hayatul munafik ya, ciri orang-orang munafik ya, yang suka bilang OTW OTW. Oke, ke depan jangan lagi ya teman-teman ya. Siap Mbak Tia, Assalamualaikum ya. Ya Mbak Sunidah. Ustazah, amalan apa yang bisa membuat istri masuk surga? Taat kepada Allah, bakti kepada suami, selagi tidak melanggar syariat masuk surga. Taat kepada Allah, bakti kepada suami, selagi tidak melanggar syariat. Oke, nah gitu ya teman-teman ya. Pokoknya hidup nih guys, apapun lakukan aja. Yang penting jangan sampai melanggar hukum Allah. Ya apapun ya, teman-teman mau bercanda, teman-teman mau bergurau, mau apapun, mau jalan-jalan, nggak ada masalah. Yang penting jangan melanggar hukum Allah ya. Ustazah mau tanya, ya siap Mbak Noni, tidak mengerjakan sholat maghrib karena pekerjaan itu nggak bisa dikodo teman-teman. Itu lalai namanya ya. Kodo itu kalau teman-teman ketiduran ya. Jadi jangan ya. Jadi pekerjaan itu Allah diutamakan karena Allah yang memberi rezeki, iya kan? Kalau teman-teman sekarang banyak rezeki tapi meninggalkan sholat, coba deh sholat, insya Allah rezekinya lebih banyak ya. Ustazah, iya siap Mbak Di gitu ya. Jadi nggak bisa nggak sholat maghrib karena pekerjaan. Itu nggak bisa. No excuse kalau untuk sholat ya. Nahan kentut di tengah-tengah sholat boleh sih tapi makruh. Makruh itu dikerjakan boleh tapi Allah tidak suka ya. Ditinggalkan lebih baik ya. Ustazah mau belajar sholat sunat sunnah tapi nggak hafal doanya. Sholat sunnah itu kayak sholat subuh aja kok. Sholat duha, sholat fajar, sholat awabin, sholat rawatib. Kayak sholat subuh aja. Nggak ada doa yang perlu dihafal ya. Ya kalau mau ngafal doa, kalau mau doa setelah sholat nggak usah dihafal juga ya, apa yang ada di hati baca ya. Ustazah boleh nggak bolehkah bertahan dalam rumah tangga karena ada apa ya, doa baca sendiri aja. Ustazah gimana caranya biar sholat khusyuk, jadi kadang ngerasa cuma gerakan pikiran kemana-mana. Kalau sholat itu khusyuk itu adalah bagian dari proses. Yang penting sholat aja dulu ya, sholat aja dulu, lama kelamaan nanti khusyuk teman-teman ya. Sholat itu sah, yang penting teman-teman lakukan rukunnya, sah dia. Khusyuk itu hanya bagian dari proses. Oke. Apakah ada zikir khusus untuk tahajud? Enggak ada, bebas. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billah. Ada yang bilang nggak boleh baca selain bacaan sholat di sujud terakhir. Apa maksudnya nggak boleh baca apa? Ustazah, sholat hajat, taubat, istikharah karena ada doanya. Bolehkah memakai tulisan? Boleh setelah sholat kan teman-teman ya. Ustazah, uang sedekah subuh 1 bulan diambil uangnya ditukar. Boleh nggak? Boleh. Teman-teman is okay. Ustazah, anak saya setelah lulus, ya kita doakan ya. Mbak Lina jangan lupa ridhoi anaknya, lakukan sholat hajat ya. Supaya anaknya dapat pekerjaan yang baik. Doakan ya. Karena orang tua tuh kalau nggak ada modal apa-apa, doa itu udah modal yang paling besar buat kami sebagai anak ya. Ustazah mau tanya, kalau kita sholat subuh lupa baca kunut nggak apa-apa. Kunut itu cuma sunnah oleh Imam Syafi'i dan tidak disunnahkan oleh Imam Hanafi ya. Jadi nggak pakai kunut nggak ada masalah.
Ustazah, apa harus menghafal sama artinya bacaan sholat? Aku adalah tim yang menyarankan ngafal arti bacaan sholat. Karena nggak banyak guys. Bacaan sholat tuh dikit aja. Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat akhir. Cuma 6 saja. Coba ini dihafal. Doa sujud ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi segala puji baginya, ya kan? Rabbil filli warhamni, Tuhanku cintai aku, ya ampuni aku, cintai aku. Sami Allahu liman hamida, telah mendengar Allah siapa-siapa yang memujinya. Itu dihafal. Misalnya bulan ini ngafal arti Al-Fatihah dulu, bulan depan ruku, bulan depan iktidal, nggak apa-apa. Yang penting ada progres dan perkembangan ya. Ustazah, kalau umroh sendiri suami nggak ikut, kalau suaminya ridho nggak ada masalah ya. Apa yang sebaiknya diamalkan waktu datang bulan? Bisa sholawat, zikir, sekedar ingat kekurangan diri, banyak berdoa, banyak bersedekah. Bisa. Sholawat, zikir, ingat kekurangan diri, banyak berdoa, banyak bersedekah. Ya, kayak gitu. Ya, teman-teman ya. Bisa kok sholawat, ya kan. Doa, kemudian zikir. Oke, gitu guys. Sama-sama ya. Oke, jadi kalau kita lagi haid, bukan enggak, cuman kalau teman-teman haid tetaplah bangun subuh ya. Tetap bangun subuh di waktu tahajud, kalau udah terbiasa tetap bangun. Karena kalau teman-teman nggak bangun, nanti pas haidnya selesai, nanti teman-teman jadi nggak, pas haidnya selesai nanti teman-teman jadi males lagi loh ya. Siap Mbak Rasini, Mbak Nori Wang ya. Oke, gitu ya. Siap Mbak Umi Fato. Kalau sholat tahajud doanya nggak hafal, nggak apa-apa. Doa tahajud itu kan doa setelah sholat ya kan. Nah, bebas aja teman-teman ya. Apa hukumnya bagi orang yang suka menyindir Ustazah? Tidak ada metode merubah orang dengan menyindir. Ya, apapun itu. Nah, menyindir itu bisa jadi ghibah kalau orang lain tahu siapa yang sedang disindir. Coba bayangkan teman-teman. Kadang-kadang ada orang-orang yang dia itu ngomong gitu ya. Nah, seperti itu tadi, video aku tadi. Aku mau ngomong ya guys, aku nggak sebut nama orangnya loh. Nah, jadi orang tuh begini, begitu. Tapi orang tahu dia sedang ngomongin siapa. Itu ghibah guys. Ya. Nah, ghibah itu dosanya gimana? Ayuhibbu ahadakum ayyakula lahman akhihi maitan fakarihtumuh. Itu bagaikan dia memakan bangkai saudaranya sendiri. Apakah lanjutan dari dalil itu? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah maha penerima taubat. Jadi kalau ada yang pernah nyindir, ngomongin orang walaupun gak sebut nama, tapi orang tahu siapa yang diomongin, saranku satu kata, taubat. Oke, kalau naruh uang buat sedekah subuh suka lupa naruh pagi-pagi, kita ingat sekitar jam 9. Nggak apa-apa, tapi kalau bisa nanti ke depannya di waktu subuh ya. Ustazah, ya saya niatnya sholat tahajud nggak hafal. Niat kan gampang aja guys. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, nah jadi sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah jangan suka nyindir ya, aku palingan nyindir sujud sahwi guys. Ustazah gimana kakak ipar ya yang gak ada ngurusin orang tua yang stroke, itu bukan kewajibannya sebenarnya. Kalau bisa itu kewajiban anak kandung ya, kalau dia merawat dia tetap dapat pahala untuk ipar ya. Ustazah iya, lagi haid boleh nggak sih baca sholawat? Boleh teman-teman ya. Haid baca sholawat, sekedar mengingat kekurangan diri, sekedar berdoa, itu nggak apa-apa ya. Ustazah tips ngilangin rasa suuzon sama Allah. Yakin bahwa Allah nggak akan mungkin zolim sama kita. Ya, mana mungkin Allah zolim sama kita. Sifat mustahil bagi Allah adalah adalah zolim kepada hambanya ya. Oke, jadi zolim kepada hambanya itu nggak boleh ya. Kita harus yakin nih, Allah nggak mungkin zolim kepada kita ya. Ustazah, bolehkah baca Yasin tiap hari lihat HP, lihat Quran? Kalau lihat HP nanti nggak bisa-bisa baca Quran. Karena tanpa teman-teman sadari, bentuk tulisan yang ada di HP itu beda yang ada di Al-Quran. Ya, Ustazah, kalau sholat nggak pakai sunnah untukku nggak apa-apa.
Sedekah subuh dikumpulkan, diberikan, lalu kan dikumpul. Boleh ya, dikumpulkan dulu lalu diberikan. Boleh ya. Gimana kalau sedang futur? Apa yang harus dilakukan? Paksakan. Paksakan. Tahu futur? Yang lain tahu futur nggak? Oke, Ustazah, doa biar orang biar bayar buat belum jadi aku buat videonya ya. Teman-teman tahu futur nggak? Futur itu dalam kondisi zero zero ya, dalam kondisi kosong ya teman-teman. Futur itu malas sholat, malas kerja, malas ibadah, menung-menung aja. Tapi kita sadar nih kita malas ya, maka caranya adalah teman-teman paksakan. Nah aku cerita, aku nih tipe orang yang toxic productivity. Yang kalau aku futur sedikit aja itu alarmku langsung bunyi gitu ya. Contoh waktu masa kuliah, aku baca buku tiap hari ya. Nah seandainya aku nggak baca nih dalam satu hari nih, besok pagi aku bangun tuh nggak tenang. Risau aja guys, risau aja gitu ya. Nah makanya kadang-kadang aku baca buku itu supaya karena apa? Supaya karena biar nggak risau aja. Coba bayangkan. Nah, itu sering itu ya, itu futur. Nah, misalnya nih hari ini aku banyak waktu kosong, nih pura-puranya aja ya. Nah, hari ini aku banyak waktu kosong. Yang harus aku lakukan adalah misalnya nih tetap ibadah, tetap kerja, tetap melakukan hal yang tertunda. Tapi misalnya aku futur, nggak aku kerjain. Itu aku tetap paksakan. Apa tujuanku? Biar aku besok itu bangunnya nggak risau, guys. Ya karena kalau kita futur itu, kalau kita udah ada ilmunya, kita merasa bersalah. Jadi kita melakukan sesuatu itu supaya nggak beban aja, nggak merasa bersalah. Kayak gitu ya. Jadi kalau futur itu paksakan. Supaya kita tidak memandang diri kita ini lemah. Karena semakin kita biarkan malas, semakin aku kok malas ya, aku memang pemalas ya, aku males ya, aku males ya. Nah itu gitu ya. Misalnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman futur dalam ibadah, paksakan. Jangan lama-lama. Kalau teman-teman lama-lama malas, lebih lama bangkit. Ya, lebih lama malas sama kayak besi karatan. Jangan dibiarkan lama-lama. Kalau terlalu lama makin susah membersihkan karatannya. Terutama saat haid. Kalau haid itu tetap aja lakukan aktivitas seperti biasa, bangun tetap awal. Karena kalau udah males nanti susah lagi untuk memulainya, ya. Oke, Ustazah, menghapus dosa besar kita harus bagaimana, Bu? Berjanji tidak mengulang lagi, menyesali yang terjadi, perbanyak puasa sunnah, karena puasa sunnah itu menghilangkan dosa, kemudian perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Ya, lagi nggak sholat itu futur. Lagi nggak sholat yang biasanya sholat subuh bangun jam 4 pura-puranya gitu ya. Lalu lagi nggak sholat bangunnya jam berapa. Nanti kalau teman-teman mau mulai lagi itu 10 hari loh guys. Lama loh itu. 7 hari itu lama loh. Dia bisa membentuk karakter loh 1/4% ya. Jadi teman-teman tetap aja bangun. Kayak gitu ya. Biar nggak futur. Oke. Sekaligus dijaga kesehatannya. Oke. Ustazah, kalau memberi zakat di depan apa harus diingatkan, diniatkan ya, diniatkan ya, diucapkan. Zakat tidak harus diucapkan kepada orangnya. Ya, tidak harus. Kalau zakat mal cukup bilang, "Oh, ini ada rezeki." Cukup gitu aja, ya. Ya, futur itu gitu. Futur itu intinya kita lagi nggak bersemangat tapi nggak ada sebab. Paham? Nggak semangat aku sakit kepala, lagi sakit, itu nggak futur. Aduh aku lagi nggak bisa kerja karena aku flu, itu nggak futur. Aduh aku lagi nggak bisa kerja nih mati lampu, itu bukan futur. Futur itu adalah tidak ada sebab kita males aja gitu lah. Itu futur namanya. Tapi aku futur badanku lagi nggak, aku males nih badanku lagi nggak enak, lagi nggak bisa dibawa ibadah. Nah itu bukan futur namanya, itu memang biologis. Aku ngantuk-ngantuk nih, aku lagi futur. Ya tidak, ngantuk itu kan kurang tidur, bukan males kayak gitu. Nah ya, jadi kalau kita males karena kurang tidur itu wajar. Iya kan? Nah, tapi kalau kita males karena nggak ada masalah apa-apa, pokoknya males aja. Nah, itu hati-hati. Jangan, nggak boleh beraktivitas itu mood-mutan. Lagi mood macam patui, petir, cus. Lagi nggak mood, macam ubur-ubur. Nggak boleh ya. Jadi konsisten lah, walaupun tidak terlalu bersemangat ya. Oke. Terus saja, futur itu mager tanpa sebab. Oke, ya kalau nggak ada sebab. Jadi kalau kita males dipikir dulu, aku kenapa ya males ya? Oh iya tadi malam aku begadang. Nah maafkan diri sendiri, biasa tuh, wajar tuh, nanti bangkit lagi gitu loh. Duh kenapa aku malas ya? Iya sih.
Aku apa nih kayaknya nih lagi nggak enak badan. Oh berarti maafkan diri sendiri. Ya maafkan diri sendiri nanti tinggal bangkit lagi. Tapi kalau aku kok males ya, tadi malam tidurku cukup kok. Aku nggak sakit kok, aku sehat kok aku males ya. Paksakan. Jadi malas itu kalau ada sebabnya maafkan aja diri sendiri. Oke, aku malas, nanti bangkit lagi ya. Oke. Zah, TikTok kok sepertinya ada sentimen pribadi nih. Pertanyaan aku di hidden. Iya kah? Di filternya kali. Coba ganti bahasa. Oke, ya Zah banyak malasnya. Oh masih malas. Teman-teman udah termasuk rajin nih nuntut ilmu ya. Oke, Ustazah, puasa Yaumul Bid 15, 16, 17 ya. Oke, Ustazah, tanggal 15, 16, 17 ya. 15, 16, 17 ya, Minggu, Senin, Selasa. Mau dimulai dari Sabtu juga oke. 15 ya, Minggu aja lah ya, Minggu, Senin, Selasa gitu ya. Nah, gitu ya, siap ya. Gitu dia futur itu. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau memaksakan kehendak pengen meninggal di tempat di mana suami dan anak di makam dosa enggak? Nah, salah. Dosa enggak sih, cuman kurang tepat. Jadi minta makamkan di tempat yang banyak anak supaya nanti kita diziarahi. Kalau makam suaminya itu di samping makam suami banyak anak, di kota itu ada anak silahkan. Tapi jangan makam suami di tempat yang enggak ada anak. Kita pengen di situ, enggak ada yang menziarahi kita nanti. Oke. Oke. Iya 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 iya. Minggu, Senin, Selasa puasa Yaumul Bid. Nanti niatnya sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah ya. Yang belum ganti puasa silahkan puasa Yaumul Bid, nanti setelah itu ganti puasanya secepatnya ya. Ustazah kalau ada rasa sedih ingat masa lalu itu gimana? Nggak ada gunanya. Teman-teman jangan ingat masa lalu, jangan mengkhawatirkan masa depan. Masa depan hanya untuk direncanakan, bukan untuk dikhawatirkan. Lakukan yang terbaik sekarang ya. Coba lebih sibuk lagi, lebih punya banyak aktivitas lagi, lebih banyak baca buku lagi kalau lagi suntuk, baca buku doa-doa, entah baca Quran, kalau ingat masa lalu entah kita bawa zikir, entah keluar rumah, ambil nafas, kita olahraga supaya nggak teringat masa lalu ya. Masa lalu itu mau baik mau buruk nggak ada cerita, dia tetap masa lalu. Orang-orang yang selalu menceritakan kemantapan masa lalunya berarti dia nggak punya masa depan untuk dia ceritakan. Orang-orang yang selalu menceritakan buruknya masa lalunya juga belum punya sesuatu untuk diceritakan saat ini kecuali untuk menginspirasi. Ya, nah bagiku masa lalu, kejayaan di masa laluku mana jarang aku ceritakan, pun aku udah lupa. Bagiku adalah ketika itu menginspirasi kita ceritakan. Baik pun dia tidak merupakan sebuah kebanggaan bagi aku. Karena bagiku adalah aku ingin berbuat yang terbaik saat ini. Buruk pun dia tidak juga pantas untuk diingat. Baik pun dia tidak boleh kita ter, ter ini dengan masa lalu. Kan banyak orang yang cerita dulu aku tuh hebat, aku tuh dulu nggak kayak sekarang. Dulu aku tuh presiden kampus. Dulu aku tuh anggota dewan. Dulu buat apa? Cerita-cerita yang dulu, ya kan? Sekarang buktikan kamu yang sekarang tuh siapa. Nah kan seperti itu, ya kan? Jadi baik buruk, ya udah dia bagian dari masa lalu. Ya kalaupun cerita untuk sekedar memberikan inspirasi secukupnya saja, ya. Oke, Ustazah, kalau kita punya masa lalu yang buruk, terus mau nikah, apa kita harus jujur tentang masa lalu? Wih, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Berdosa kita kalau membuka aib di masa lalu dan tidak perlu bertanya kepada pasangan tentang masa lalu pasangannya. Bahkan dalam ta'aruf pun tidak boleh nanyakan masa lalu orang. Kalau teman-teman jadian dengan sebuah cowok lalu ingin menikah lalu dia nanya, aku nih orang keberapa, dulu pernah ngapain aja, nggak usah pakai dia sebagai bagian dari kehidupan teman-teman. Maka orang yang baik dia tidak peduli dengan masa lalu orang. Yang penting adalah sekarang saya cinta Allah, kamu cinta Allah, kamu istriku, ayo bareng-bareng apapun masa lalumu. Kayak gitu. Ya. Nah, tidak boleh tuh mencari-cari masa lalu orang. Ya, aku orang keberapa deh? Kayaknya yang ke-22 bang, repot juga urusan. Iya kan? Nggak perlu. Yang penting sekarang dia sama kita, hukumi dia yang sekarang. Allah saja tak pernah menilai masa lalu kita. Seburuk apa masa lalu Umar bin Khattab, tetap masuk surga. Minta ampun buruknya masa lalunya Abu Bakar, tetap masuk surga.
minta ampun buruknya para sahabat masa lalunya, tetap dia masuk surga. Jadi teman-teman buruk pun di masa lalu berhak masuk surga. Karena tidak ada orang baik yang tak punya masa lalu yang buruk, dan tidak ada orang buruk yang tidak berhak punya masa lalu yang baik. Maka setiap harinya kita start from zero, mulai dari nol, 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 nol. Yang penting kita ke depan. Nah, kayak gitu cara kita menilai. Yang lalu sudah, yang penting ke depan ya. Jadi jangan suka-suka nilai masa lalu orang. Ya dulu gimana, dulu gimana, dulu gimana. Yang penting bagaimana kita sekarang dengan yang akan datang, kan seperti itu. Ya. Nah, seperti itu kan masa depan. Nah, Allah saja tidak pernah lihat masa lalu ya guys, ini penting ya. Jadi jangan selalu nengok ke belakang. Mohon ampun atas dosa, perbanyak ibadah ke depan. Allah selalu menilai kita sekarang dan kita di masa yang akan datang. Jadi jangan buka-buka kita di masa lalu kayak gimana. Karena manusia tuh banyak gak siap dengan aib kita. Sedangkan gak ada aib aja dicari-carinya, apalagi disebutkan pula aib kita. Nanti pingsan berdiri dia, siapa yang tanggung jawab? Masuk kantor polisi. Oke? Nah, gitu ya teman-teman ya. Nggak boleh lihat-lihat masa lalu orang ya, nyari-nyari gitu, nggak boleh ya. Jadi pede aja. Oke, aku dulu buruk, sekarang aku berusaha lebih baik. Nah, pede aja dengan diri sendiri. Nggak usah insecure juga, nggak usah nggak pede ya. Oke, siap gitu ya teman-teman ya. Gitu. Seorang punya masa lalu, baik pun dia nggak ada gunanya. Masa lalunya cemerlang, nggak ada gunanya. Mah itu dulu. Sekarang gimana lu yang sekarang kan gitu kan? Nah gitu ya. Nah oke. Ustazah, tahiyat akhir batas telunjuk berdiri pas bacaannya apa ditiduri lagi ya? Setelah kan gini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru ditutup tangannya ya. Bolehkah sedekah subuh dikasih ke anak? Ya, boleh sedekah subuh dikasih ke anak ya. Ya, masa lalu itu diperjuangkan, bukan sekedar difikirkan dan dibawa menung-menung ya. Oke, Ustazah, gimana caranya agar kita rajin sholat? Gak usah rajin-rajin, sholat aja lah walaupun malas, nggak apa-apa ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau wudhu pakai perona bibir tidak nyerap air sah nggak? Segala yang tidak nyerap air maka dia tidak sah dibawa wudhu ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman pakai make up waterproof, itu kan nggak nyerap air, maka harus dibersihkan dulu, baru kemudian teman-teman hapus wudhunya, air wudhunya, baru teman-teman berwudhu. Atau lipstick yang kemudian teman-teman waterproof, jangan ya, buang dulu, hapus dulu, baru teman-teman ambil wudhu gitu ya. Ustazah, mau tanya, sehabis azan asar mau sholat qobliyah asar 2 rakaat sebaiknya sholat qobliyah. Itu adalah sholat qobliyah, itu hukumnya sunnah biasa ya. Ustazah, apa boleh sholawatan pakai alat musik di masjid? Lebih baik jangan sih ya. Ustazah, bermain musik jangan ya teman-teman ya, karena dia mengeraskan hati ya. Coba teman-teman mulai filter ya. Ustazah, adakah doa buat perlombaan supaya menang? Pakai bahasa Indonesia aja doanya ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, aku suka qobliyah tapi nggak pernah ba'diyah, nggak masalah. Tapi kalau bisa ya teman-teman lakukan ba'diyah dan qobliyah pada sholat tertentu ya. Ustazah, iya, zakat mal boleh nggak dikasih ke anak? Ke anak nggak boleh. Ke anak nggak boleh teman-teman ya. Ke anak tidak boleh ya teman-teman ya. Karena anak itu adalah tanggung jawab kita. Oke. Ya dengar musik jangan terlalu sering lah. Ya dengar murotal, sholawat, tartil gitu ya. Ustazah, saya haid udah berbulan-bulan. Apa hukum kalau sholat? Oke. Teman-teman coba dengerin aku sebentar sambil share-share tautan tap-tap layarnya. Jadi gini, kalau teman-teman melakukan yang namanya haid lebih dari 15 hari, makanya setiap haid itu dicatat. Jangan catat duit aja ya guys. Catat, oke aku haid tanggal 7 ya. Catat ya. Nah kemudian jika haidnya itu terus udah sampai 15 hari, maka hari ke-15-nya itu teman-teman boleh melakukan sholat. Hari ke-16-nya. Hari ke-15-nya mandi dulu. Sengaja aku mandi wajib, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Oke, ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah.
ya, kemudian badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Udah, setelah itu teman-teman lakukan mandi seperti biasa. Sholat aja, walaupun keluar darah nggak jadi masalah. Siap Mbak Nur Rifki, Mbak Nur, ya. Cuman kalau teman-teman lagi istihadah, itu namanya istihadah ya. Nah, antara wudhu dengan sholat itu harus langsung. Habis cebo, wudhu, sholat. Ya, cebo, habis cebo, wudhu, sholat kayak gitu. Langsung ya. Oke. Nah, ya gitu ya. Ustazah, uang infak boleh dikasih orang tua, nggak ada masalah ya. Sedekah boleh, zakat yang nggak boleh. Sedekah subuh boleh dikasih orang tua, nggak ada masalah, is okay ya. Yang tak boleh itu zakat ya. Tahajud boleh nggak 2 rakaat aja, boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, kita diam mendengarkan imam baca Al-Fatihah. Saat imam baca surat pendek, coba teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya, aku cuekin sebentar komentarnya. Contoh, mengeraskan hati itu apa contohnya? Bentar ya, aku jelasin tentang apa tadi? Sholat jenazah, cara sholat berjemaah. Ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Kan gitu kan? Ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya dengar diam. Nggak boleh baca apapun. Imamnya baca Al-Fatihah, aku kan belum selesai iftitah. Diem. Ya, diem. Oke? Nah, ketika imam baca ayat pendek, maka teman-teman baca Al-Fatihah. Nah, seketika teman-teman udah selesai ayat pendek, makmumnya teman-teman udah selesai ayat pendek, seketika teman-teman udah selesai Al-Fatihah, imamnya masih baca ayat pendek, diem gitu ya. Nah, tapi seketika sebaliknya imamnya selesai ayat pendek, makmumnya belum selesai Al-Fatihah, ruku aja ikut imam. Kayak gitu caranya. Oke? Nah, ya, gitu ya, teman-teman ya. Nah, aku ulang ya. Imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam Al-Fatihah, makmum diem. Imam baca ayat pendek, makmum Al-Fatihah. Imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah, ikut imam. Ya. Imam udah selesai, imam belum selesai ayat pendek, makmum selesai Al-Fatihah, makmum dengar diam. Ya. Mbak Dewi, ya nanti dihitung lagi pertanggal 1 ya, pertanggal 1-nya. Oke. Oke, siap Mbak Julfikar. Contoh orang yang keras hati, banyak. Setiap dia mendengarkan ayat Quran, tak bergetar hatinya. Mendengarkan sholawat, lewat aja, tak ada getaran hatinya. Kalau dinasehati, merasa paling benar. Kalau dikritik, marahnya luar biasa. Senggol sikit, dia bacok orang. Nah, itu jadi kerasnya hati. Susah dinasehati, merasa paling benar, merasa paling hebat. Itu orang jadi keras hati, guys. Ya, jangan keras-keras hati ya. Aku masukkan kulkas nanti semuanya ya. Ustazah, ya, bagaimana cara sholat khusyuk yang berdasarkan ilmu? Ngerti artinya, ya, ngerti artinya. Lalu kemudian baca auzubillahiminasyaitonirrajim, ya. Yang mau tahu ilmunya, usahakan dulu baca artinya, ya. Aku masukkan kulkas nanti keras-keras hati ya. Ustazah, keras hati bukan egois. Kalau egois itu merasa paling benar gitu ya. Keras hati tuh nggak bisa nyaman dengarkan ayat Al-Quran. Ustadz nih ngomong apa, lalanta lah situ Ustadz. Ya pokoknya apa ya teman-teman ya, susah mendengarkan kebaikan, mendengarkan kritik. Nah itulah orang-orang yang keras hati itu ya. Padahal temannya kalau ngingatin tuh bagus, dia anggap itu sebuah penghinaan kan gitu kan ya. Ustazah, iya, masukkan kulkas jadi beku ya. Iya, tapi kan dingin, Ajik. Bela diri, padahal salah aku ya. Oke, Ustazah, bolehkah sedekah subuh dikeluarkan sebulan sekali? Boleh, nggak ada masalah ya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, sholat tahiyatul masjid, oke. Setelah azan boleh nggak? Boleh. Cuman masalahnya gini, Pak Afan. Kalau Bapak antara azan dan iqomah, Bapak kan tahiyatul masjid tuh, Pak. Nah nanti Bapak nggak dapat qobliyahnya Pak. Misalnya zuhur nih. Orang udah azan Pak. Bapak nyampe masjid kan. Nah Bapak kan bingung nih Pak. Apakah saya qobliyah zuhur atau saya tahiyatul masjid Pak. Nah coba Bapak cek di masjid itu. Kalau iqomahnya lama Pak. Nggak apa-apa Bapak tahiyatul masjid dulu. Baru kemudian Bapak qobliyah.
Tapi kalau kira-kira Bapak datangnya udah mepet-mepet iqomah, lebih bagus qobliyah Pak. Karena qobliyah itu hukumnya sunnah muakkad, sementara tahiyatul masjid itu sunnah biasa Pak. Begitu ya. Ustazah, jika suami pinjam uang pribadi istri apa harus dibayar? Bayar besti. Utang piutang harus dibayar. Kecuali kalau istrinya mengikhlaskan. Ya, pengumuman yang pernah minjam duit pribadi istri bayar ya. Kalau enggak bayar, ya gitulah pokoknya. Oke. Ustazah, iya. Puasa yang mulbit tanggal 15, 16, 17. 15, 16, 17. 15, 16, 17. Minggu-minggu, ini kan Jumat. Besok Sabtu, besok Minggu. Minggu, Senin, Selasa ya. Oke. Nah, Ustazah, bacaan dalam sholat apakah harus pakai tajwid? Ya, kalau Al-Fatihah mesti ya. Kalau nggak bayar kenapa Zah? Hutang kan? Dia minjam duit pribadi istrinya kan hutang. Hutang piutang ya. Kalau dia nggak bayar ikhlaskanlah. Dari profil-profil picture kawan-kawan nih kalau suaminya minjem duit nih, kalau nggak dibayar susah nih ikhlasnya nih. Tapi enggak lah ya, baik-baik lah nih ya. Ustazah, ya kalau susah disuruh sholat apakah termasuk keras hati? Iya, susah mendengarkan kebaikan, susah menerimakan nasihat, itu keras hati kan. Nah, Ustazah, kalau sholat sama senyum-senyum gitu gimana Zah? Nggak boleh Mbak Dewi. Bagus pertanyaannya, ini jarang ditanyakan. Senyum dalam sholat, ketawa dalam sholat, membatalkan sholat ya. Tapi kalau sekedar batuk, pilek, flu, salah, batuk, pilek, flu, kemudian sekedar berdahak, kemudian berdehem, sekedar menangis dalam sholat, itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Tapi kalau macam kita menguka itu nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman senyum dikit itu batal teman-teman ya. Kemudian kalau nguap itu nguap itu makruh. Jadi kalau bisa nguap itu ditahan gitu ya. Nah, ketika nguap itu ditahan makruh sih. Ketika diuapkan maka dia makruh. Tidak batal sholatnya tapi Allah tidak suka. Lebih bagus ditahan. Ya, senyum itu senyum batal. Ya. Nah, oke. Ustazah, kalau istri ingin memberi ibunya, apa harus izin suami? Tergantung. Kalau uangnya uang istri, nggak perlu izin suami, ya. Ustazah, iya. Kalau sholat berdehem kan isyarat minta tolong karena ada anak kecil kita yang mau jatuh. Oh, teman-teman perhatikan. Dalam fiqih Said Sabiq dijelaskan bahwa kalau ada anak kecil yang mau jatuh saat kita sholat, itu teman-teman pergi aja ke anak itu guys. Pergi, kembalikan dia pada tempatnya, lalu kemudian teman-teman lanjutkan sholat. Nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. Nah, atau teman-teman lagi sholat, tegak anaknya di sejadah, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Naik dia ke kepala kita, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud gitu ya. Atau dia mau keluar rumah, angkut aja dia ke dalam guys, kunci pintu, lanjutkan sholat. Asal jangan teman-teman aja main bongkar pasang aja dulu. Jadi nggak perlu teman-teman tahan. Kalau anaknya tidur, takut jatuh, teman-teman angkat aja dia. Nanti lanjutkan sholatnya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, bahkan kalau orang-orang paham, macam orang-orang yang ada di Makkah, kan mereka paham ya teman-teman ya. Itu anaknya ditaruhnya di stroller guys. Lalu kemudian dia sholat, pas anaknya nangis, dia ambil ini guys, bola guys, dimasukkan, cus, dah. Kayak gitu ya. Iya, tahu enggak orang dibongkar pasar ya, ya. Gitu ya. Iya, nggak batal. Yang penting Mbak jangan ngomong Mbak. Yang penting jangan ngomong pakai bahasa Indonesia. Garuk, gatel. Nah, gatel maksimal 3 kali ya. Oke. Jika kamu turun dari mobil, kita pisah. Mantap nih perkelahiannya guys. Mbak Di, ya. Hai, lagi berantem nih dalam mobil. Shit. Wah, istrinya merajuk. Suaminya marah. Udah diambilnya kan. Gagang pintunya. Terus dia marah-marah nih guys. Lalu suaminya bilang kayak film Indosiar tuh guys. Kalau kamu turun dari mobil, ku talak kamu. Wah, itu jatuh talak enggak? Suaminya malu-malu aja, pun bujuk aja lah istrinya kalau takut talak. Jadi kalau itu kondisinya, maka tidak jatuh talak. Itu cuman ancaman, ya. Itu cuman ancaman. Ancaman tidak jatuh talak. Kalau kau kayak gitu lagi, ku ceraikan kau. Itu namanya ancaman, tidak jatuh talak.
Janganlah kayak gitu kali kan. Kalau nggak mau talak, janganlah pakai ancam-ancam istri. Santai aja lah, ya kan? Oke. Nah, mau turun istrinya nih. Dia takut juga nih istrinya kenapa-napa. Kalau kau turun, kau talak. Ganti aja napa. Sayangnya jarang bapak-bapak di sini ya. Ganti aja napa. Udah jangan turun, kita damai aja. Cuy, ya. Ustazah, iya kan sama-sama nggak pengen istrinya turun tuh sebenarnya, ya. Oke, Zah, gimana maksud uang istri? Uang yang dicari oleh istri sendiri, ya. Ustazah mau tanya, zikir sesudah sholat baiknya bersama atau sendiri? Dua-duanya Pak. Jadi lebih baik ikuti imam zikir, doa imam. Setelah imam nanti salamkan, setelah imam nanti walhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Maka Bapak langsung tetap angkat tangan aja Pak. Doa sendiri. Jadi dua-duanya. Jadi kan kita doa nih ikut imam nih, zikir ikut imam doa. Ketika imamnya bilang walhamdulillahirabbil alamin. Seketika kayak gitu, kita jangan begini pula, kita tetap begini. Doa langsung sendiri untuk kita. Lakukan dua-duanya bagus, ya. Nah, Ustazah, tiap istinja jadi nggak bersih. Oh, takut nggak bersih, nggak boleh. Itu was-was namanya. Was-was itu dari setan, ya. Was-was itu dari setan. Jangan diulang. Udah lawan diri, ya. Sama dengan ada kaidah begini. Kaidah fikih asyakku ba'dal fa'li la yu'assir, ya, bahwa keraguan-raguan setelah melakukan sebuah aktivitas maka itu abaikan. Habis ngambil wudhu ragu, tadi udah basuh kepala nggak ya, abaikan. Habis sholat ragu, tadi aku pakai tayat nggak ya, abaikan. Habis cebok ragu, tadi ceboknya bener nggak ya, abaikan. Kalau dia sudah dalam kondisi selesai melakukan ibadah, abaikan, ya. Nazar terkabul, boleh nggak yasinan di rumah? Emang nazarnya apa? Kalau nazarnya yasinan ya boleh. Ya tergantung nazar Mbak apa Mbak. Oke. Kalau pakai jilbab double jacket nggak apa-apa. Yang penting jilbabnya nutup dada. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Pakai jilbab double jacket nggak apa-apa. Rambutan untuk batu kah? Yang batu itu madurandu Mbak. Madurandu etalase 3. Ustazah, doa untuk orang tua yang meninggal. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Itu bisa. Ya Allah, jadikanlah kuburannya bagian dari taman-taman surga. Nazar puasa bisa. Tapi jangan seumur hidup ya guys. Ada fakta, mungkin orangnya ada di sini, tapi aku nggak sebutkan nama. Beliau punya nazar, kalau begini dan begitu, beliau akan puasa Daud seumur hidup. Bayangkan. Nah sekarang kejadiannya beliau sakit, bertanya kepada saya. Saja kan saya pernah cerita, saya puasa Daud seumur hidup, jemaah offline saya. Saya bilang iya, saya sakit, ya udah nggak usah dipaksa, nanti puasa Daud lagi. Ya, jadi jangan aneh-aneh ya. Siap ya, dah beli ketiganya ya, mantap ya, madunya enak kan. Nah oke, gitu ya, 2, 4 dan 6 ya. Nah puasa yang mulbit kapan untuk bulan ini? Besok. Nanti malam aku buat lagi video dadakan untuk besok kita berpuasa Yaumul Bid ya. Minggu, Senin, dan Selasa ya teman-teman ya. Minggu, Senin, dan Selasa. Ya teman-teman, nanti niatnya sengaja aku puasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah. Ya puasa setiap hari, 3 hari setiap bulannya ya. Ustazah, iya 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam ya Mbak Ziki ya. Oke, sehat selalu ya teman-teman ya. Jadi puasa Yaumul Bid itu besok, walaupun gak sahur gak apa-apa. Besok ya, ini hari Sabtu ya. Nah besok dan besoknya ya. Nanti malam sahur ya Zah, boleh. Mau tidur boleh sahur, atau pas nanti malam kita live, kita niatnya saat live juga nggak ada masalah ya. Niat masing-masing nanti aku ingatkan kembali ya. Siap Mbak Mabubui, Masya Allah ya. Siap Mbak Winara ya. Oke ya. Ustazah, iya sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah ya. Minggu, Senin, Selasa ya. Ada yang mulai dari Sabtu, nggak apa-apa juga sih. Oke, nah cuman yang 13 itu besok ya. Oh kan berbeda ya, antara Hijriah dengan Masehi suka beda tanggal lah. Seperti Ramadan juga beda terus tanggalnya. Idul Adha juga seperti itulah ya. Terpecah 2 ya selagi di negara kita ya. Ustazah,
Ya, siap Mbak Empongkar ya. Ustazah, kalau suami ngusir istrinya, apakah jatuh talak 3? Kalau baru sekali berarti talak 1. Ya, kalau baru sekali itu talak 1 ya. Nah, nanti dia bisa damai dalam 3 kali suci atau dalam 3 bulan atau dalam masa idah. Perhatikan VT saya hari ini. Hari ini saya membuat video tentang talak 1, talak 2, dan talak 3, serta apa yang tidak boleh dilakukan dalam masa idah ya. Oke, diharuskan sahur enggak? Sahur tidak wajib pada seluruh jenis puasa. Ya, sahur tidak wajib pada seluruh jenis puasa. Sahur itu cuman sunnah. Cuman kalau nggak sahur kita sayang aja kan. Kita nggak dapat berkah ya. Kemudian kita nggak dapat, kita juga nggak dapat semacam pembeda antara diri kita dengan orang non muslim ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa ya teman-teman melakukan yang namanya sahur ya. Ya, baru 1 ya, betul ya. Ada berapa ya? Oke, besok ada pesta gimana? Nah, kemarin saya sudah ceramah kalau teman-teman datang ke kajian online aku kemarin, hukum puasa itu sunnah. Datang ke pesta itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu wajib, tapi kalau udah ada orang lain yang datang ke pesta, kita tidak wajib lagi datang. Jadi fardu kifayah itu adalah kewajiban yang kalau orang lain sudah melakukan, kita tidak perlu lagi melakukannya. Nah, tapi kalau teman-teman datang ke pesta, berarti teman-teman menjadi orang yang pelaku fardu kifayah, kan gitu ya, yang melakukan fardu kifayah. Datang ke pestanya fardu kifayah, tapi memakan makanan itu mubah. Mubah itu dimakan nggak apa-apa, nggak dimakan nggak apa-apa. Nah, teman-teman mau lanjutkan puasa nggak apa-apa. Yang penting datang ke pestanya, ya. Kecuali teman-teman pengen batalin karena pengen makan, itu lain urusannya. Tapi tidak ada larangan berpuasa walaupun saat pesta, ya. Nggak ada masalah, ya. Ustazah, suami kalau ribut dia selalu tidur di kamar lain. Apakah jatuh talak? Oh tidak, ya. Itu hanya proses transisi aja, di mana ego-egonya lagi berjalan. Nanti juga baikan kok, ya. Oke. Ustazah, zakat mal berapa persen? 2,5% aja dari penghasilan kita, ya. Ustazah, iya, ada waktu imsak, ya. Tapi kenapa setelah imsak masih suka ada yang makan? Teman-teman, waktu imsak itu bukan batas sahur. Batas sahur itu adalah azan subuh. Jadi walaupun udah bunyi sirine imsak, udah bunyi sirinenya gitu ya, teman-teman masih bisa makan dan minum. Jadi biasanya jaraknya misalnya 10 menit. Nah, masih bisa makan, masih bisa minum. Karena batas sahur itu adalah azan subuh. Nah, tapi kalau sudah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu berhenti aja makannya ya. Tidak bisa lagi makan, tidak bisa lagi bersahur karena itu sudah jadwal wajib puasa. Ya, ya sekitar 10 menit aja ya. Iya sayang dibatalin. Cuman saya sering mendengar dialog sesama jamaah kalau lagi arisan tuh dia suka protes tuh ke temannya. Woi, batal aja lah ini kan arisan, batal aja lah menghargai orang rumah. Ia menghargai orang rumah dengan datang. Makan, iya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Jadi jangan saling menyalahkan. Insya Allah kalau kita ada ilmu, kita enggak akan menyalahkan siapapun ya. Makanya ada quote on quote. Siapa yang menyalahkan orang lain, maka dia belum belajar. Siapa yang menyalahkan diri sendiri, maka dia sedang belajar. Siapa yang memahami dan tidak menyalahkan siapapun, dia telah melakukan pelajaran itu. Artinya dia udah selesai melakukan belajar itu ya. Oke, puasa di lahir anak aku nggak rekomendasikan, dalil sahihnya nggak ada ya, cuma hasan. Kalau mau dilakukan boleh tapi hadis menengah ya. Ustazah, kalau sahur itu cuma minum susu atau minum air putih, bagus. Dalam hadis dikatakan sahurlah kalian walaupun segelas air putih saja. Jadi air putih aja untuk mendapatkan berkah sahurnya ya. Ustazah, saya sudah tidak tidur bersama suami karena faktor penyakit. Apakah berdosa kalau ada perset apa? Gimana? Ustazah, apakah sampai seorang doa anak kepada orang tuanya kalau anaknya ini adalah orang tuanya Kristen? Kalau orang tuanya masih hidup, maka doa anak kepada orang tua adalah agar orang tuanya mendapatkan hidayah. Tapi kalau orang tuanya telah meninggal dunia, maka anaknya cuman boleh bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak dibolehkan mendoakan orang non muslim agar diampuni dosanya, agar diangkat dosanya, ya agar diberikan kasih sayang Allah. Tidak boleh mendoakan itu.
ya, dalam At-Taubah ayat 113. Jadi teman-teman tidak boleh mendoakan itu ya. Ustazah, iya hukum oke. Nyulam alis, sulam bibir. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku sampaikan coba secara detail sebenarnya apa yang boleh dalam Islam dan apa yang tidak boleh dalam sulam-sulaman ini. Jadi gini, kalau dia berubahnya bisa kembali seperti semula, itu hukumnya boleh. Contoh, kenapa bedak boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa lipstick boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa blush on boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pensil alis boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai maskara boleh? Karena bisa dihapus selagi tidak berlebihan. Nah, yang bisa dihapus ini ya boleh teman-teman lakukan dengan syarat kalau dia waterproof, teman-teman harus hapus ketika mau sholat. Kenapa kutek boleh? Karena bisa dihapus. Syaratnya dihapus setiap mau sholat biar wudhunya itu bisa masuk ke pori-porinya. Tapi kalau perubahan yang kita lakukan itu dalam bentuk yang tidak bisa diubah atau lama kembali seperti semulanya, itu haram. Kalaupun tidak haram, dia mendekati syubhat. Syubhat itu adalah mendekati haram. Apa contohnya? Sulam alis, lama kembalinya seperti semula. Sulam bibir, berubah total gitu ya. Operasi plastik kalau tidak ada sakit gitu ya. Maka itu juga bagian dari perubahan bentuk gitu ya. Atau misalnya kenapa pada akhirnya nggak boleh extension karena berubahnya lama. Kenapa nggak boleh elas karena berubahnya lama. Kenapa nggak boleh rebonding kembalinya lama. Kenapa nggak boleh keritingkan rambut kembalinya lama. Kalau kembalinya lama itu tidak boleh. Minimal dia syubhat, tinggalkan. Termasuk extension, elas gitu ya. Kemudian pokoknya nyambung bulu mata, nyambung rambut, nyambung hidup, itu adalah perubahannya lama ya teman-teman. Jadi tinggalkan itu. Kalau ada yang melakukan, teman-teman silahkan berhentikan. Nah kalau kutek halal, halal itu apanya? Halal itu adalah zatnya. Zatnya halal, tapi ketika dimasukkan ke dalam kuku, apakah dia bisa dihapus atau tidak? Kalau dia masuk ke dalam kuku berarti dia henna kayak gitu kan. Nah, walaupun dia kutek halal, kalau dia menutupi kuku, maka teman-teman harus menghapusnya setiap mau sholat. Oke? Ya, halal itu zatnya, guys. Halal itu zatnya. Tapi walaupun zatnya halal, terus kalau dia diaplikasikan ke kuku, lalu kemudian menutupi kuku, kan tetap nggak boleh, guys. Ya, nanti wudhunya nggak kena loh kukunya. Ya, kalau inai kan dia di dalam kuku. Coba hapus inai, mana bisa? Ya kan? Smoothing, rebonding, maaf, itu berubahnya lama. Ya minimal dia syubhat. Syubhat itu tak jelas halal dan haramnya, maka dia mesti ditinggalkan ya. Warnai rambut juga mbak, warnai rambut juga mbak, lama kan mbak, lama kan rambut itu diwarnai lama kan, nah lama kan, dan apalagi kalau dia semacam bigen, ya yang dia itu menutupi rambut, nah itu nggak boleh mbak ya, nah, itu jangan dilakukan ya. Kalau boleh itu henna, kalau henna itu kan dia masuk ke dalam rambut, itu boleh, jadi rumusnya segampang itu guys, sesimpel itu rumusnya. Nah, kenapa teman-teman boleh pakai blush on ya? Itu karena dia bisa dihapus ya. Eyelash coba, eyelash itu lama loh kembalinya, itu jangan dilakukan. Nah, itu aja rumusnya ya. Nah, ini teman-teman kalau dia bisa kembali seperti semula dalam waktu yang cepat, silahkan. Tapi kalau dia lama bisa kembalinya, itu syubhat, tinggalkan. Kayak gitu kan ya. Nah, ya gitu ya. Kalau behel juga loh. Behel lama loh teman-teman. Permanen berubahnya coba ya. Nah tapi kalau behel itu digunakan biar teman-teman macam dokternya bilang kalau teman-teman nggak pakai behel akan ada peradangan mulut dan seterusnya. Untuk kesehatan itu boleh gitu ya. Nah kalau inai itu kan masuk ke dalam kuku nggak apa-apa ya. Kalau wudhu masih ada make up. Nah tergantung nih make up teman-teman waterproof atau tidak. Kalau make upnya anti air maka nggak bisa harus dihapus. Tapi kalau make upnya biasa macam lipstick gitu ya, lipsticknya tidak waterproof masih ada sisa nggak apa-apa. Dia tidak menghalangi air masuk ke pori-pori. Paham nggak teman-teman? Atau bingung ya? Paham ya teman-teman ya? Nah, oke. Nah kalau pasang BL sekedar mempercantik nggak boleh ya. Semir rambut itu nggak boleh ya. Sama-sama Mbak Rezkiana. Kalau menyemir rambut kan gini ada hadis ya. Haram menyembir rambut warna hitam.
Kalau mau menyemir selain hitam, silahkan. Kan gitu kan, bunyi hadisnya begitu ya. Tapi itu bahannya apa? Kalau dia henna yang masuk ke dalam rambut nggak apa-apa. Tetapi kalau dia bigen macam orang-orang jual di luar, itu menutupi rambut. Itu nggak boleh Mbak. Ya walaupun dia warna selain hitam. Apalagi kalau warna hitam menutupi uban, kacau sudah, tak boleh itu. Kalau cuma lipstick waterproof tetap harus dihapus. Karena bibir adalah bagian dari yang wajib kita kena air ketika kita wudhu. Paham ya teman-teman ya? Warna rambut, oke, kalau waterproof, blush on, bedak, lipstick, maskara, itu kalau waterproof sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting teman-teman hapus 5 kali sholat, ya, 5 kali sholat teman-teman hapus, ya kan kayak gitu ya. Sampo anti uban, dia bisa menghitamkan uban, itu nggak boleh Pak. Kecuali Bapak di usia muda memakai sampo biar ubannya lama tumbuh, itu perawatan namanya, itu nggak apa-apa. Paham nggak teman-teman? Ya, gitu ya. Jadi seperti itu guys ya. Jadi aku ulang-ulang lagi nih buat yang baru mampir dan masih bingung. Kalau dia cepat kembalinya seperti semula, ya semisalnya macam bedak bisa dihapus, lipstick bisa dihapus, maskara, blush on bisa dihapus, dia kembalinya seperti semulanya cepet guys. Ini dia bisa dihapus kayak kutek, itu kan boleh kan, dia bisa dihapus kan. Nah tetapi kalau dia waterproof termasuk kutek anti air gitu ya, setiap wudhu harus dibuang, dibuka ya, dan kemudian kuteknya harus dibersihkan baru berwudhu kan gitu ya. Itu aja syaratnya. Ya kecuali kalau dia tidak waterproof kan gitu ya. Nah selanjutnya, tapi kalau dia berubahnya lama kayak elas, extension, sulam alis, sulam bibir gitu ya. Kemudian apalagi guys, mewarnai rambut yang dia lama kan kembalinya seperti semula gitu ya. Kemudian behel, kecuali alasannya kesehatan. Nah itu nggak apa-apa ya. Jadi itu adalah bagian dari teman-teman harus hindari ya. Kalau implant itu kalau kayak patah pakai pen nggak apa-apa ya, itu nggak masalah, itu kan kesehatan. Kalau alasannya kesehatan nggak ada masalah. Nah kalau cabut alis itu nggak boleh, cukur alis itu nggak boleh, lama kan kembalinya. Tapi kalau sekedar pensil alis atau merapikan alis macam pakai sisir itu nggak ada masalah. Cabut uban makruh kecuali gatal. Nah itu guys ya, jadi yang lalu biarlah berlalu ya. Ke depan kita perbaiki. Shampoo yang bisa hitamkan rambut sama aja dengan bigen Mbak. Dia bisa membuat berubahnya lama. Kecuali yang masih muda-muda. Nah ingin ubannya lama tumbuhnya pakai perawatan. Itu nggak apa-apa. Atau teman-teman facial. Atau teman-teman macamnya pakai krim. Pakai skin. Biar lebih glowing. Biar lebih. Itu nggak apa-apa. Seperti macam kolagen ya. Itu nggak ada masalah ya. Kalau behel itu berubahnya permanen. Behel itu udah pasti nggak boleh guys, kecuali alasan dokter. Dokter bilang harus pakai behel, kalau nggak nanti terjadi peradangan macam-macam. Itu boleh pakai behel ya. Bahkan orang meninggal pun behelnya dicabut loh teman-teman ya. Nah jadi kalau bisa udahlah ya, nikmati apa yang kita dapatkan sekarang ya. Kecuali alasan kesehatan ya teman-teman ya. Nah kecuali alasan kesehatan. Oke. Nah, make up yang bukan waterproof, oke, tapi tidak ketika wudhu nggak dibersihkan, oh nggak apa-apa. Make up biasa, ketika wudhu nggak dibersihkan, nggak apa-apa. Dia pasti akan masuk ke dalam pori-pori. Sama dengan skincare, dia tidak menghalangi air yang masuk ke dalam pori-pori ketika wudhu. Ya, nah operasi hidung kalau sinus sakit ya nggak apa-apa. Tapi kalau hidungnya sekedar diperbagus, jangan ya teman-teman ya. Oke, gigi palsu nggak apa-apa. Gigi palsu kan alasannya pasti kesehatan. Nggak ada yang lain, orang pakai gigi palsu nggak bisa ngunyah dia, masa makan bubur terus? Ya, ngecat rambut warna hitam pakai henna nggak boleh, hitam nggak boleh. Tapi henna tuh setahu aku kalau di Makkah nggak ada orang jual hitam, karena orang udah tahu itu haram ngecat rambut warna hitam. Ya, kalau pakai cadar buka tutup boleh nggak? Sebenarnya muka tidak aurat. Ya, sebenarnya muka tidak aurat. Cuman kalau teman-teman buka tutup secara syariat nggak masalah. Cuman akan banyak uh, akan banyak pendapat yang mengatakan kita mempermainkan. Sebenarnya secara syariat muka tidak aurat, ya kan? Nah, Ustazah, sholat duha 4 rakaat, bolehkah dilaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam? Boleh.
4 rakaat juga boleh, nggak ada masalah ya. Spiral nggak usah cabut kalau teman-teman meninggal, karena nggak akan bisa juga dan akan menyakiti mayat juga. Behel untuk memperbaiki gigi nggak boleh kalau sekedar untuk cantik, kecuali kalau dia saran dokter. Kalau habis wudhu kadang suka buang ingus, tidak batal ya. Buang ingus saat ngambil wudhu itu adalah batal, tidak batal ya. Uh, Parfum beralkohol tidak bisa dipakai sholat walaupun sedikit. Makanya udah menahun aku spill parfum non alkohol supaya teman-teman bisa menggunakannya dalam sholat ya. Semir rambut nggak boleh karena dia menutupi rambut ya. Suamiku sakit lutut nggak sholat Jumat tapi sholat zuhur di rumah. Betul sekali. Kalau dia nggak sholat Jumat ke masjid, dia sholat zuhur di rumah ya. Cabut uban makruh ya. Pakai softline ketika sholat nggak apa-apa. Kalau softline nggak apa-apa, ya karena softline itu walaupun bukan sakit mata, teman-teman pakai softline aja, itu nggak apa-apa karena dia bisa dicabut dan dibuka, paham ya? Pokoknya yang bisa dicabut itu bisa, ya, yang bisa dicabut itu bisa, ya kayak softline itu bisa ya, teman-teman ya, itu boleh ya, teman-teman ya. Nah, gitu. Ya, aku mau pakai softline nggak bisa-bisa ya guys, nggak jadi-jadi, repot kali hidupku make-makainya ya. Ustazah, henna hitam untuk di mana? Untuk di rambut nggak boleh ya, tapi kalau untuk di macam di kuku boleh. Ada temanku hitam kukunya, apalah nih ya, udah cantik putih dibuatnya hitam. Ya suka dia ya, nggak apa-apa ya. Yang penting ketika dia mau sholat ya dia harus hapus kayak gitu ya. Oke, bedak waterproof sebenarnya boleh, cuman dihapus ketika teman-teman mau sholat, mau wudhu ya. Oke, imam sholat wanita, jemaah wanita. Boleh aja posisi imam dan makmum saat sholat berjemaah. Untuk laki-laki dan wanita itu perbedaan mazhab ya. Sulam alis nggak boleh ya. Wah, ini kita muter nih guys, nggak apa-apa ya. Banyak yang baru masuk ya. Oke, pakai bulu mata dilem, dicabut ketika sholat. Nggak apa-apa ya, asal jangan berlebih-lebihan ya. Ustazah, sholat dalam keadaan berkosmetik, mana dia tadi? Mana dia tadi? Oke, balik lagi guys, cukur alis. Cemana ya? Oke, nggak apa-apa ya. Jadi kalau teman-teman berkosmetik, selagi kosmetiknya itu tidak waterproof, silahkan ngambil wudhu langsung. Tapi kalau waterproof, dihapus dulu, baru teman-teman ngambil wudhu. Oke. Ustazah, kalau pakai baju yang dipakai tidur, dipakai sholat bisa atau tidak? Baju dipakai tidur, kemudian dipakai sholat, nggak apa-apa. Selagi dia tidak kena najis, ya. Oke. Sholat dalam keadaan berkosmetik yang gitu makruh nggak ya? Kalau kosmetiknya tidak waterproof, nggak apa-apa. Walaupun dia masih ada, dia akan masuk ke dalam pori-pori, ya. Henna juga tidak boleh buat sholat zah. Henna yang mana mbak? Inai. Kalau inai boleh mbak. Inai itu kan dia masuk mbak ke dalam kuku mbak. Nggak bisa dikikis itu kalau udah pakai inai. Ya. Oke, sama-sama ya. Ustazah, apa boleh nyabutin alis? Bukan dicukur. Cabut cukur nggak boleh. Yang boleh itu cuman merapikan dengan sisir atau sekedar macam pakai alis ya, pensil alis ya. Ustazah, boleh aja Mbak Kurnia ya. Oke. Ustazah, zakat penghasilan mana yang afdol? Ke keluarga yang fakir atau ke pusat badan amil zakat? Dua-duanya boleh, tapi lebih bagus ke saudara yang dekat ya. Suami nggak sholat, istri ikut dosa nggak? Ikut dosa kalau istri tidak mengingatkan. Tapi kalau istri sudah mengingatkan, maka istri tidak lagi berdosa. Cabut uban makruh, kalau gatal boleh dicabut. Ya, oke, berwudhu dulu, terus dandan, kemudian sholat, boleh. Yang penting dandan nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan itu tabarruj, namanya berlebih-lebihan, ya, nggak boleh juga berlebih-lebihan. Coba dipakai dandannya yang minimalis elegan, itu jauh lebih syar'i. Ya, seperti lipstiknya, coba di setting minimalis elegan. Coba deh teman-teman ya, untuk tidak terlalu berlebih-lebihan dalam berdandan. Itu jauh lebih oke dan kelihatan lebih muda. Coba aja. Ya, Ustazah, filler nggak boleh. Filler berubah loh dalam waktu yang cepat ya.
Oke, tapi kalau sekedar teman-teman facial ya, kemudian teman-teman sekedar bersihkan karang gigi gitu ya, atau teman-teman sekedar minum kolagen, kemudian teman-teman pakai skincare ya macam aku, itu udah lama minum kolagen, mengantisipasi flek di usia 40 tahun misalnya. Oh aku di usia 40 tahun nggak pengen flek, tapi aku nggak boleh operasi dan lain-lain kayak gitu ya. Maka diminum kolagennya sejak dini supaya tidak gampang memunculkan flek. Pakai SPF supaya dia tidak memunculkan flek ya, pakai pakai SPF angka 50 biar dia lama amannya, seperti itu. Jadi sejak dini kita mengantisipasi ya, kolagen itu minuman. Oke, misalnya seperti itu ya. Nah, Ustazah, gimana cara suami tidak menafkahi, dia mengambil dari dompet suami? Oke, suatu ketika istrinya Hindun, istri Abu Sofyan pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku tidak memberiku nafkah. Apa kata Rasulullah? Kau ambil uangnya, boleh diminum ya, boleh diminum, kau ambil uangnya dan kau ambil uangnya dan kemudian untuk kebutuhan anak perempuanmu dan anak laki-lakimu ya, ya. Kolagen kolagenku nggak ada dijual di online ya. Aku pakai Herbalife, skincare-nya juga semuanya Herbalife, makanannya juga semuanya Herbalife. Oke. Ustazah, kalau cuci piring bekas B2 karena kerjaan meskipun nggak makan B2 itu haram nggak? Kalau teman-teman mencuci bekas B2 nggak apa-apa, yang penting kalau teman-teman nanti membersihkan tangannya itu 1 kali tanah dan 6 kali air ya. 1 kali tanah dan 6 kali air ya teman-teman ya. 1 kali tanah dan 6 kali air. Oke, gitu ya. Mau sholat pakai hand body nggak ada masalah. Skincare aku Herbalife teman-teman. Karena aku nggak, kulitnya sangat sensitif. Jadi cari yang no paraben, yang tidak ada zat kimianya yang lebih dahsyat. Jadi dia tidak mempercantik, tapi dia mengembalikan kulit ke alami aja sih. Iya. Iya kan biar biar diem gitu, jadi aku jawab aja Herbalife. Kalau nggak pada nanya semua. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, suami saya alisnya panjang, jangan dicebut. Jangan di ini ya. Alisnya panjang, jangan dicabut ya, nggak boleh ya. Memakai baju yang habis bernukup, apakah najis? Bernukup, selagi tidak kena bernukup itu apa ya? Oke, Ustazah, iya siap Mbak Bibah. Sehat selalu ya teman-teman. Mencukur bulu kemaluan nggak dosa, sangat dianjurkan di hari Jumat ya. Ya gitu ya, oke gitu ya. Ustazah, kalau jilatan anjing sama aja ya, cara membersihkannya 1 kali tanah dan 6 kali air ya. Oke. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau enggak di Herbalife tuh namanya produk ya, sebuah produk buatan luar ya, teman-teman ya. Ustazah, kepiting tidak haram. Dia haram itu kalau dia hidup di dua alam. Kepiting itu dia di daratan nggak terlalu kuat, guys. Ya, dia nggak terlalu kuat. Dia di laut dan di sungai, ya. Oke. Sah aja Mbak Kurnia, karena itu adalah perbedaan mazhab, ya. Gitu ya. Ustazah, suami sholat di rumah tapi nggak ngajak berjemaah. Nah, dianjurkan dia ke masjid ya. Tapi diajak aja pelan-pelan ya. Oke. Ustazah, boleh nggak pas air wudhu nyautin ada yang manggil? Oh, nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau di tengah-tengah sholat lalu terasa pipis dikit. Kalau fakta pipis batalkan. Cebok lagi, buka celananya, sholatnya nggak usah pakai celana dalam yang itu lagi, ya. Ustazah, kami ada 2 orang saudara yang Nasrani, lalu sering dipanggil ke rumahnya. Apakah boleh? Nggak apa-apa, teman-teman. Kalau ke rumah Nasrani nggak masalah. Yang nggak boleh itu ke dalam gerejanya. Kalau ke rumahnya nggak apa-apa. Makan, nongkrong, santai sama dia, ngobrol, berteman, nggak apa-apa. Aku paling banyak teman orang Buddha dan orang Hindu ya, dibanding orang Kristen. Aku lebih banyak punya teman Buddha dan Hindu. Aman aja, it's okay, aman aja. Ya, berteman kayak biasa aja ya. Yang penting pas dia Natalan jangan kita ucapkan selamat Natal. Kalau mau ngasih hadiah ya jangan pas hari Natal ya. Ustazah, kalau nggak dipakain tanah, sholat saya sah atau enggak kalau bekas cuci piring?
Kalau kena najisnya pakai, kalau nggak usah, nggak apa-apa. Atau Mbak cuci piringnya pakai sarung tangan, itu jauh lebih bagus ya. Ustazah, kalau sholat nggak pakai celana dalam emang nggak makruh? Nggak kok Mbak, nggak ada masalah ya. Ustazah, smoting nggak boleh ya. Smoting itu dia bisa menyebabkan macam smoothing itu dia bisa lama dia kembalinya ya. Kalau lagi keputihan harus ganti celana nggak dalam sholat. Jadi gini, teman-teman yang dalam masa keputihan itu nggak seumur hidup kan guys. Keputihan itu cuma sesekali aja. Makanya teman-teman jaga makan, jangan banyak makan gorengan, jangan banyak makan berlemak, jaga makan, jangan semua mau dimakan. Nah, untuk keputihan itu kan cuma masa saja, masa keputihan. Bagi teman-teman yang dalam masa keputihan, maka teman-teman mesti cebok sebelum wudhu. Kalau orang tidak keputihan, dia tidak wajib cebok. Karena cebok itu sunnah wudhu, tidak rukun wudhu. Tapi kalau dia masa keputihan, maka dia mesti teman-teman melakukan yang namanya cebok dulu. Setelah dia cebok, dia wudhu kayak biasa, dia sholat. Nah, sholatnya itu tidak usah dipikirkan keputihannya lagi. Yang penting kan dia udah cebok. Oke, kasih senyum dulu teman-teman ya. Senyum dulu guys ya. Ustazah, apa hukumnya bagi orang smoking? Smoking nggak boleh. Ya syubhat, dia berubahnya lama. Ya, Ustazah, oh tidak lah. Apa benar semua yang dipegang orang Nasrani itu najis? Tidak betul itu ya. Siap Mbak Momfi ya. Dan tidak semua orang Nasrani juga makan yang haram guys. Oke ya. Oke. Ustazah, kalau kita siap maghrib terus bercengkrama sama suami, apa boleh melanjutkan sholat isya? Boleh. Jadi gini, kalau teman-teman ngambil wudhu, lalu kemudian sholat maghrib, lalu wudhunya belum batal sampai isya. Saya ulang ya. Nah, ketika teman-teman wudhu di waktu maghrib, tidak batal sampai isya, tidak wajib ngambil wudhu lagi. Tapi beda dengan tayamum. Kalau teman-teman gak ada air atau dalam perjalanan, teman-teman tayamum di waktu maghrib, nanti mau isya, apakah masih ada tayamumnya masih ada atau tidak? Teman-teman wajib tayamum lagi, ya. Nah, oke gitu ya teman-teman ya. Smoting boleh nggak dibawa sholat? Smoting itu bukan soal sholat. Smoting itu karena dia masalahnya bukan pada sholatnya, masalahnya adalah dia merubah bentuk yang telah Allah ciptakan, ya. Hukum kalau membaca Injil boleh nggak? Boleh. Tapi buat apa? Teman-teman baca aja lah Al-Quran itu ya. Kalau sekedar membaca Injil nggak apa-apa, terutama untuk kami yang belajar. Saya punya kitab semua agama karena belajar, lagi sekolah dulunya, kan gitu kan. Nah, ada mata kuliah perbandingan agama, ya kita beli semuanya, perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi untuk kami-kami aja lah, teman-teman hafal aja lah Quran itu. Ya kan, Quran aja nggak selesai, Injil lah mau dibaca. Cemana lah ini. Oke, nah filler nggak boleh Mbak, itu merubah kan, filler ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, kewalahan kentut mau sholat, kentut mau sholat batal. Tapi saat sholat menahan kentut makruh. Nah, kalau keluar kentutnya ulang lagi sholatnya. Kentut di tengah wudhu, apakah harus ulang dari awal? Ya iyalah, masa iya dong. Kalau kentutnya keluar ya saat teman-teman dalam kondisi apa namanya dalam kondisi sholat ya batal ya, atau di tengah wudhu ya ulang lagi dari awal ya. Oke, sehat ya, semoga happy selalu ya. Sambung bulu mata nggak bisa. Sambung bulu mata itu bukan masalah sholat Mbak. Sambung bulu mata itu berubahnya lama ya. Nanti teman-teman yang terlambat hadir boleh lihat video ini di channel YouTube-nya aku ya. Nanti aku upload ulang hari ini ya, landing video ini. Tadi aku udah jelaskan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh ya, tentang bedak, sulam alis semuanya ya. Zah, besok puasa ya? Benar. Besok puasa Yaumul Bid. Besok dan besok. Minggu, Senin dan Selasa. Kita dianjurkan berpuasa Yaumul Bid. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Lakukan 3 hari berturut-turut ya.
Bali ke pura untuk wisata. Kalau puranya masih aktif nggak boleh masuk, di luar aja. Tapi kalau puranya sudah nggak aktif boleh masuk ya teman-teman ya. Nah gitu ya. Nah gitu ya, paham ya. Ustazah, adab mandi dalam Islam boleh nggak tanpa pakaian dalam? Tidak ada aurat atas diri sendiri. Kalau cuman adab doang dilanggar nggak ada masalah ya. Seperti Ustazah boleh nggak wudhu tapi tanpa wudhu tapi pakai handuk? Itu nggak masalah. Itu cuman adab saja ya. Oke gitu ya. Ustazah, iya kalau teman Nasrani sering kita ngasih bingkisan, terima aja, nggak ada masalah. Zah, datang kita ke Nasrani saat Natal. Jangan, datangnya besoknya atau Hamin satunya. Jangan di hari Natalnya. Ya Hamin 3 atau H+3. Ya saya sering ngasih kado, ngasih bingkisan, hampers buat teman-teman saya yang Buddha, yang Hindu. Lagi gongsi pacoy, sering tapi tidak di hari hanya. Dan tanggalkan atribut-atribut gongsi pacoynya, kucing-kucing memanggilnya, tanggalkan. Kasih aja ya. Aman aja kok ya. Ustazah, sebelum azan selesai, bolehkah langsung sholat? Tidak boleh. Jawab azan dulu, baru sholat. Ya, walaupun cuma satu azan. Nanti sedang sholat ada azan-azan lagi di tempat lain, maka teman-teman boleh diabaikan. Ya, Ustazah, saya habis jatuh kecelakaan. Saya nggak bisa sholat tegak. Boleh dulu enggak? Shollu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa ya kalian duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa kalian baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian. Kalau nggak bisa ya telentang. Boleh sholat dalam keadaan duduk nggak jadi masalah. Sakit, udah tua, lutut sakit, pinggang sakit, ya, atau teman-teman rasa mau tumbang, ya, pengen banyak sholat tapi sakit badan, boleh sholat dalam keadaan duduk, tidak akan mengurangi pahala sedikit pun. Mbak Nurlina, aku sarankan cari kerjaan yang tidak bersentuhan dengan itu, Mbak. Ya, sama dengan waktu aku kuliah, salah satu mata kuliah aku waktu aku S3 apa S2, aku lupa S2 ya, itu yang menjadi dosennya adalah Romo gitu ya. Kita belajar HAM, waktu itu hak asasi manusia, padahal versi antar umat beragama, HAM versi Kristen, versi Hindu, versi Buddha, dan itu dosennya Romo dan dia selalu mengajak kami belajar dalam gereja dan aku nggak pernah datang ya, dan kemudian meminta kepada dosen itu untuk kembali belajar di kelas atau kalau tidak aku akan info ke kampus. Tegas aku soal itu karena itu soal akidah. Lalu dia takut, lalu dia masuk kelas dosennya, jadi nggak boleh ya. Ustazah, hari Minggu ada acara, hari Senin mulai puasa Yaumul Bid, nggak masalah. Ya, Senin, Selasa, Rabu nggak ada masalah ya. Ustazah, iya, saya membatalkan sholat subuh karena belum sholat qobliyah. Lupa qobliyahnya gitu ya. Nggak apa-apa, batalkan qobliyah dulu baru sholat subuh ya. Ustazah, mematikan suara azan di aplikasi tidak ada masalah ya. Misalnya kita lagi rapat, lagi apa ya. Ustazah, atau kita lagi di toilet dia bunyi gitu kan ya. Nah itu nggak problem ya teman-teman ya. Oke, siap Mbak Indah. Oke Ustazah, saya sudah 2 kali rujuk terus ditalak lagi. Apakah itu jatuh talak 3? Jelas. Ya, talak 3 perempuan tidak boleh rujuk dengan suaminya sampai dia menikah dengan laki-laki lain, sampai cerai dengan laki-laki lain baru dia bisa rujuk dengan suaminya. Ya, gitu ya. Dia harus sampai cerai dulu dengan laki-laki lain. Ustazah, sholat qobliyah itu dikerjakan selepas azan subuh sebelum sholat subuh. Qobliyah itu dikerjakan selepas azan subuh sebelum sholat subuh. Lepas azan subuh sebelum sholat subuh. Tahajud dulu atau witir dulu terserah aja. Kalau teman-teman witirnya habis isya, tahajudnya tengah malam nggak apa-apa. Nanti setelah tahajud jangan witir lagi, ya. Oke, siap Mbak Arneta. Ustazah, sedekah subuh boleh dikasihin sama saudara yang kurang mampu boleh. Ustazah, sholat qobliyah keburu komat. Di mana? Komatnya di mana? Komatnya di mana? Kalau komatnya di masjid, kita di rumah, lanjutkan aja qobliyahnya. Tapi kalau kita di masjid, komatnya di masjid, orang udah mau sholat berjemaah, ya udah. Nah, teman-teman nggak usah sholat lagi, batalkan, ikuti sholat berjemaahnya, ya. Oke, sedekah subuh boleh nggak dikasih ke kucing? Bebas. Sedekah subuh itu bebas. Kasih ke kucing boleh, kasih ke binatang boleh, kasih ke non muslim boleh, bebas aja ya. Tahajud apa harus ditutup witir? Tidak ya. Nah ya, tidak wajib ditutup witir. Batasan talak 1 dan talak, hari ini aku buat video tentang talak
ya. Nah, teman-teman lihat semua video tentang talak, 5 video atau 6 video hari ini. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas itu, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dan live-live dari aku. Oke. Nah, alis panjang tak boleh digunting. Alis panjang tak boleh digunting ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Iya, belum ngerti soal talak nggak apa-apa. Jadi talak itu adalah kalau dia talak satu, masa iddah atau masa tunggunya itu 3 kali suci atau 3 bulan. Dalam 3 bulan dia bisa rujuk seperti orang yang bertengkar dan baikan. Boleh aja. Nah, tapi kalau rujuknya setelah 3 bulan dia harus nikah ulang. Begitu juga talak 2. Kalau udah ditalak 2, maka dia boleh rujuk dalam waktu 3 bulan. Seperti orang bertengkar dan baikan. Setelah 3 bulan dia harus nikah ulang. Ya, baru kalau mau rujuk. Ya, kalau dia nggak rujuk, maka dia baikan gitu aja. Maka dia berzina. Kalau dia nggak nikah setelah 3 bulan, dia nggak nikah ulang dengan suaminya, dia rujuk gitu aja, ya dia zina seumur hidupnya. Nah, talak 3, perempuan harus nikah dulu dengan orang lain. Nah, setelah nikah dengan orang lain, dia harus cerai dulu, baru kemudian dia bisa kembali kepada suaminya, gitu ya. Nah itu ya, itu talak. Dan dalam masa iddah yang 3 bulan atau 3 kali suci ini, nah si perempuan tidak boleh nikah dengan orang lain ya. Kalau dia nikah dengan orang lain, maka dia berzina. Kalau mau nikah dengan orang lain, habiskan dulu masa iddahnya yang 3 kali bulan itu ya. Pokoknya masa iddah talak 1 dan talak 2 itu 3 bulan atau 3 kali suci. Kalau dalam 3 kali suci itu dia masih rujuk, silahkan, gak ada masalah ya. Tapi kalau tadi ada yang bilang saya udah ditalak 2, sekarang talak lagi, berarti talak 3. Nggak boleh rujuk sampai Mbak nikah dan bercerai dengan orang lain, baru Mbak boleh lagi rujuk dengan suaminya Mbak. Kalau pensil alis boleh ya. Nah, Zah aku bingung, ada yang sholat fajar, ada yang sholat qobliyah subuh. Zah aku bingung, ada yang sholat fajar, ada yang sholat qobliyah subuh. Nggak usah bingung, itu juga dia. Fajar dengan qobliyah subuh sama. Ya, dari setelah azan subuh sampai sebelum sholat subuh. Ya, kalaupun orang udah pulang ke rumah, udah pulang dari masjid, teman-teman baru bangun jam 5, selagi masih ada waktu sholatnya, teman-teman boleh kok qobliyah subuh 2 rakaat, lalu sholat subuh 2 rakaat. Aku nggak kecepatan kan guys, aman ya, paham ya. Ustazah, iya, rumahku bersebelah dengan musola. Apa saya harus berjemaah atau di rumah aja? Perempuan tidak wajib berjemaah, tapi juga tidak diharamkan berjemaah. Jadi Mbak kalau mau